Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah Allah, pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa orang fakir, orang miskin itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi namanya zahid, orang yang zuhud. Yang kedua di bawah zahid namanya radin, orang yang ridho. Ridho menerima pemberian Allah. Ya, yang ketiganya qani, orang yang qanaah, orang yang merasa cukup berapapun yang dia terima sebagai bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian baru yang keempat adalah orang yang rakus. Ini paling banyaknya keempat. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang adabul fakir fi fakrihi, adab orang fakir, orang miskin dalam kemiskinannya. Jadi ada adabnya. Kenapa? Karena fakir itu punya kedudukan luar biasa. Miskin itu keutamaan, ya, keutamaan bagi mereka yang punya adabnya. Kalau sekarang sudah fakir tapi dia tidak punya adabnya, hidup di dunia udah selesai, nggak bernilai. Kan banyak orang fakir nggak dihargai orang, ya. Ada orang fakir nggak dihargai, tapi juga ada orang fakir, orang miskin dihormati gitu. Nah, kenapa? Ini masalahnya. Ya. Iklam anna lil fakiri adaban fi batinihi wa dhahirihi wa mukhalatatihi wa af'alihi yang bagi ayyuraiha. Ketahuilah bagi orang fakir itu ada adab. Awas, ada adab, ada akhlak. Nah, ini beda, ya. Kalau akhlak kaitannya dengan makhluk yang berakal. Contoh, akhlaknya akhlak kepada orang tua, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia. Ini namanya akhlak. Kalau pakai baju, bukan akhlak pakai baju, tapi ada memakai baju, ada makan, ada berjalan, ada tidur, itu. Jadi tidak berhubungan dengan orang yang manusia, tidak berhubungan dengan itu ada, ya. Maka jadi sekali lagi orang fakir itu ada adabnya, baik fi batinihi wa dhahirihi, di batinnya juga di dhahirnya. Wa mukhalatatihi, begitu juga bagaimana pergaulannya. Wa af'alihi, sikapnya, ya, perbuatannya yang harus dia jaga.
sehingga kefakiran itu mempunyai kedudukan. Sampai Rasulullah minta dibangkitkan dari kubur bersama dengan orang-orang fakir. Itu karena memang orang fakir punya kedudukan luar biasa. Ya. Tegaknya dunia ini karena empat hal. Karena empat orang. Bi'adlil umaro. Satu, karena umaronya pemerintahnya adil. Ya, nah ini yang pertama. Bagaimana bisa adil? Ya, kalau aturan-aturannya, undang-undangnya nggak beres. Jadi umaro penegak hukumnya itu adalah orangnya baik, aturannya juga baik. Bagaimana yang bikin aturan, bikin undang-undang di kita ini kan anggota DPR, ya. Bagaimana mungkin produk hukum undang-undang ini akan baik kalau yang bikinnya orang gila semua? Nah, nggak mungkin bagus. Makanya jangan salah pilih nantinya. Jangan karena tetangga, karena apa, ya. Sebab mereka ini akan bikin undang-undang. Itu lihatlah oleh kita di siapa, gitu kan. Undang-undangnya bagus, yang menegakkannya, yang menjalankan undang-undang ini pemerintahnya bagus juga. Tuh presidennya cakep, ya, orang MK-nya juga. Presidennya kagak beres, bubar udah semua. MK-nya juga, ya, polisinya kagak beres kan. Nah, ini makanya jangan salah pilih nanti. Kemudian yang kedua adalah ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang ketiganya kata Nabi adalah bisa khawatir agniya, orang kaya dan dermawan. Ya, biar pemerintahnya bagus, ininya kiainya juga ilmunya cakep, ngajarinnya bener, orang-orang kayanya wakil semua, ya susah juga ya baru. Nah yang terakhir, yang keempat, bidak wakil fukoro, doanya orang fakir. Ini menunjukkan kan punya kedudukan luar biasa orang fakir itu zaman dulu. Cuma fakir yang bagaimana? Nah ini, gitu. Di sini pentingnya ada adabnya orang fakir. Kata Ali Syariati mengatakan hancurnya negara kalau 5 orang. Ini hancurnya negara ini kalau 5 orang. 5 orang itu, satu adalah pemimpinnya bermental Fir'aun. Gimana? Berlaku sewenang-wenang, tidak sayang kepada rakyat, tidak mau membela rakyatnya. Ini satu, Fir'aun. Yang kedua adalah para ilmuwannya, para cendekiawannya, bahkan ada yang mengatakan Perdana Menteri segala, bermental Haman. Haman itu kan Perdana Menterinya, penasehatnya Fir'aun, Pak. Demi kesenangan, demi menyenangkan Fir'aun. Padahal dia seorang ilmuwan itu, Haman itu. Maka di kita kalau para ilmuwannya begini, ya udah hancur. Yang ketiga, orang kayanya bermental korum. Itu, hartanya kaya apa? Tapi suruh bayar zakat, diakalin sama dia. Ya. Bakir. Yang keempatnya kemudian ulamanya bermental malaan. Malam ini dengan ilmunya itu dia cari nilai-nilai duniawi. Ulamanya. Lalu rakyatnya bermental Bani Israil. Susah diatur, susah diatur, ya. Belum hijau di lampu, belum hijau apa merah lampu,
Jadi di dalam batin dan dohirnya ya. Apa adabnya itu? Adabnya Allah yakuna fi karahiyatan lima kalahu Allah ta'ala bi minal fakri. Bahwa dengarlah, fakir dan kekayaan itu adalah ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati ini udah ujian. Banyak orang yang lulus diuji kefakiran, kemiskinan, jarang yang lulus diuji dengan kekayaan. Jadi kaya itu ujiannya lebih berat daripada miskin. Ya, oleh saudara, orang miskin berdoa ingin jadi orang kaya. Memang dia aslinya orang miskin. Satu lagi, miskin mantan orang kaya. Ya, mantan orang kaya berdoa yang biasanya dikabulkan oleh Allah jadi orang kaya. Yang mantan kaya apa orang miskin? Mantan kaya. Ya, miskin nggak dikabulkan, nggak jadi orang kaya, tetap aja diterima. Oh, dari dulunya miskin dia iman, minta kaya nggak dikabulkan, tetap iman dia. Tapi kalau orang kaya jadi miskin, enggak dikembalikan lagi, bisa jadi dia menjadi kufur. Yang jelas tersinggung, ada orang ngasih sedekah, wow tersinggung, ya kan? Kenapa? Dulu dia nggak pernah namanya terima begitu, jadi merasa terhina nih. Allah. Jadi ada yang Allah yang telah mengujinya dengan kemiskinan. Ya boleh, ya. Ini ada pertama, dia terima. Ada orang miskin yang tidak siap jadi orang kaya. Ya, banyak orang kaya tetap aja mau mampir di asalnya dari mana dia, tetap Allah begitu. Kemudian berbagi karena merasakan bagaimana dulu kita ketika dia miskin tuh ya. Kalau yang gak siap ya Allah, kita jadi orang kaya, beli apa namanya piano, beli piano, ya jangankan mainin, hidupin aja kagak bisa. Nah ini nggak siap jadi orang kaya yang begini Pak, ya. Udah gitu kalau jalan dada duluan. Jadi tidak benci dengan perbuatan Allah yang telah menetapkannya, menakdirkannya sebagai orang miskin. Ketika menerima, ya Allah, hidup itu jadinya enak ketika menerima pemberian dari Allah, ridho dengan pemberian Allah. Ya. Apalagi umpamanya begini ya, dia merasa menduga itu mesti ini yang terbaik buat saya. Iya, mesti ini yang terbaik buat saya. Gitu. Dan Allah sudah mengatur rezeki masing-masing. Udah diatur jemaah. Dia ada teman, bininya ngomong begini, Bapak, dari sejak kita pertama kali sampai sekarang anak-anak kita udah gede-gede, kayaknya kehidupan kita nggak berubah begini katanya dari dulu katanya. Ini namanya mengeluh, nggak terima dengan keadaan. Kata lakinya begini, ya makanya coba katanya sholat tahajud, coba tahajud itu akan apa namanya, jadi memudahkan rezeki biar lancar gitu ya. Nah, dia ngomong nyuruh bininya suruh tahajud biar lancar, boleh jadi kan lakinya ini udah tahajud kan Pak, tapi lancar nggak itu?
aja bininya ngomong begitu, ya kan? Nah, akhirnya bininya itu tahajud, Pak. Tahajud dia. Sudah seminggu lebih tahajud, masih aja hidupnya masih susah begitu. Ngomong lagi melatihnya, Pak. Katanya kalau orang tahajud nanti rezekinya gampang. Mama udah tahajud seminggu lebih, masih begini aja. Ya mungkin karena dosa. Kita ini dosanya banyak, dosa itu menjadi penghalang dikabulnya doa. Doanya banyak bertobat. Dijawab lagi sama bininya. Lah itu WTS dosanya banyak banget Pak. Tapi duitnya banyak. Gitu. Udah lakinya diem. Kayaknya dia Pak. Dikakau sama bininya, ya. Diem aja. Dalam hatinya dia juga sama Pak sebenarnya. Dalam hati juga heran gitu kan. Suka ceramah orangnya Pak, tapi udah mati. Ya. Akhirnya dia mikir kali gitu. Dari sebab mikir itu ke bawah mimpi. Nah, mimpi itu ada 3 Pak ya. Mimpi dari Allah atau mimpi yang baik. Kalau mimpi yang baik itu dari Allah. Kalau kedua mimpi yang buruk itu dari setan. Ketiga mimpi dari pikiran sendiri sebelum tidur lamun gitu tuh Pak. Nah, ke bawah tuh, nah itu mimpi dari pikiran. Jadi dia mimpi ini dia berada di satu alam. Tapi itu berbentuk gua yang gede banyak. Si gua itu pada berlubang Pak, air merujuk dari atas. Macam-macam gitu, ada yang berujung, ada yang muncul, gitu. Ada yang kerincing, ada yang netes, tes, ada juga yang tes, lama, kemudian tes, ada lagi begitu. Dalam hati dia bertanya, ini gua apa? Ini ada suara, tanpa lupa, ini adalah suara gua rizki. Rizki bagi makhluk Allah. Nah, dia nanya, kalau ini yang merujuk ini kan rezekinya siapa? Itu rezekinya si Bulan bin Bulan. Tetangganya dia oleh kaya banget Pak. Atas duitnya banyak, mobilnya banyak, dan di sininya di gudangnya ini duitnya, nah akhirnya merujuk juga. Terus ditanyai yang muncul, yang kerincing, sampai yang netes, sampai pada tes lama. Gitu ya, tes lagi. Kalau yang ini jangan jadi rezeki lu. Kata yang pantesan banget rezeki gua susah banget. Begini guanya juga apa? Bukan tes bukan begitu Pak. Tes, diem dulu. Tes, gitu lagi. Tes. Dan semua orang kan pengen kaya Pak. Enggak merujuk, paling enggak mericik lah gitu Pak ya. Tengok desa sini, kebetulan ada kayu. Diambil tuh kayu apa dia disodok, gitu kan. Maksudnya sih kan biar gede Pak, begitu ditarik patah. Hah? Patah. Udah colok itu ditarik patah. Gitu. Mana tinggi, ya, kagak ada tangga, dia bingung. Begitu bangun, keingetan terus sama mimpinya itu. Tapi dia menghibur diri, cuma mimpi katanya, ya, mimpi pikirin amat, pergi lagi. Besoknya dagang, dari pagi itu sampai sore ada beli, ada emak, ya. Dipikir aja tuh mendongeng emang mimpi pula. Besoknya berangkat lagi dagang, akan beli lagi. Nah, kata bininya, Pak, kalau kemarin kan walaupun kecil, tapi kita kan rutin ada aja Pak kalau beli. Tapi di 2 hari ini jangankan gede, kecil juga udah. Ya,
Ya yang sabar aja itu gitu. Padahal bininya masih asik gimana. Hari ketiga kagak yang gila-gila. Bininya nanya lagi. Akhirnya kata lakinya, jangan-jangan ini salah bapak juga, Mak. Emangnya kenapa? Cerita ke bapaknya. Semalam gue kemarin malam mimpi begini-begini. Mau apa serius dong? Lagi yang bapak kenapa bocok? Bininya berantem gara-gara mimpi. Ya, ini adalah gambar orang yang tidak terima pemberian Allah, Pak. Pingin banyak malah coba kalau pemain dia tenang dengan Allah, ya. Serahkan aja Allah, serahkan Allah. Kita ini tinggal ikhtiar aja, ikhtiar. Iya, ikhtiar. Jadi itu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarul fuqara," di hadapan orang-orang fakir, orang-orang fakir, "Aqullah ridha min qulubikum." Berikan keriduan di hatiku kepada Allah. Ya. Ya Allah, saya ridha saya Allah, pokoknya gitu. Silakan. Aku ridha. Tanpa bisawabi fakrikum, maka Allah akan sukses memperoleh pahala dari Allah dengan pahala dari Allah. Asalnya wa illa fala, tapi kalau tidak, ya tidak ridho, nggak dapat apa, udah hidupnya susah, fakir, nggak punya keutamaan dari kefakirannya itu. Waqala aliyun karamallahu wajhah, inna lillahi ta'ala uqubat, siksaan, ya, dengan sebab kefakiran juga punya pahala ganjaran disebabkan fakirnya itu. Jadi orang ini berpahala karena kefakirannya, bisa jadi juga berakibat siksa karena kefakirannya. Karena kefakirannya. Fa'in alamatil fakri idza kana masubatan ayusina alaihi khuluqo. Ciri katanya orang, tanda-tanda kefakiran yang beroleh pahala adalah satu, akhlaknya baik. Walaupun dia fakir, dia miskin, akhlaknya baik. Kemudian apa lagi? Wa yutimu rabbah, wa yutimu bihi rabbah. Walaupun fakir, tetap dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, ya puasanya, baca Qur'annya, zikirnya dan sebagainya terus, ya. Nah, ini demikian. Lalu wala yasbuhalahu wa yaskurullah ta'ala ala fakri, nggak pernah dia mengeluh, mengadu gitu, ya, tapi dia bersyukur terus kepada Allah atas kefakirannya. Nah, ini nggak mengadu kecuali kepada Allah. Itu dikit-dikit, aduh, awet gua kenapa ya begini dulu, nggak begitu, ngadunya cuma kepada Allah. Ya, begitu juga sampai Nabi Isa sih kan begini. Kata Nabi Isa, kalau kamu lagi puasa, minyakin rambut kamu biar kelihatan seger, sehingga nggak nampak kami ini lagi puasa. Gitu, ya. Jangan dibalik, baru sekali doang puasa Senin Kamis, meludah di depan orang, meludah di depan orang, biar ketahuan puasa, gitu, ya. Ada yang begitu. Iya, ya, ya salah. Jadi tiga yang akhlaknya baik, kemudian taat
kefakiran itu tetap taat kepada Tuhannya, kepada Allah, dan tidak pernah mengeluh, tapi dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, bersyukur terus. Ada orang tukang gali itu kan, apa namanya, air, apa ya, kabel kan di kita mah air sama kabel kan proyek abadi. Ya. Udah biarin deh dapurnya dia dari situ. Sama dengan jalan ini ya, jalan tol, jalan raya, kalau mau lebaran dadanin lagi, bagaimana? Saya gitu kan. Nah, lagi gali hari Jumat, mau berangkat Jumat, saya tanya, Pak, nggak sholat Jumat dulu? Jawab dia, enggak, katanya, Pak, nggak punya sarungnya, gitu. Papa mau nggak mandi di rumah saya kasih sarung, saya kasih baju, nanti habis sholat kita makan bersama. Terima kasih Pak. Gitu. Aduh, kata saya ini orang bodoh amat. Ya, dikasih sarung, dikasih baju, dikasih makan, asal sholat Jumat kagak mau. Mendingan dia kagak dikasih baju, enggak dikasih sarung, enggak dikasih makan, asal kagak sholat Jumat. Kan bodoh banget itu orang. Ya. Emang kalau sudah taufik mah susah Pak. Susah kalau sudah taufik. Ya. Orang dapat hidayah asal ada keinginan ngaji, itu dapat hidayah. Enggak berangkat. Kenapa? Karena belum dapat taufik. Orang dapat hidayah banyak, makanya kata hidayah dalam Al-Quran seabrek-abrek banyak banget, tapi yang dapat taufik itu jarang. Makanya kata taufik di dalam Al-Quran dalam konteks ini hanya satu, wa ma taufiqi illa billah. Itu menunjukkan yang dapat taufik itu mahal, Pak, jarang. Nah, alhamdulillah nih antum semua ini dapat taufik, mau hadir gitu ya. Tapi saya hadir juga kebetulan, kata Ustaz. Walaupun kebetulan Pak, taufik juga. Kalau nggak dapat taufik, udah sholat, assalamualaikum, pulang. Padahal tahu ada pengajian. Kenapa? Taufik kalau memberikan kepadanya. Kemudian wa min alamati idza kana hukuman ayyasu'a alaikum. Kalau tanda-tanda bahwa kefakiran itu sebagai hukuman, bukan sebagai pahala. Jadi tadi orang fakir itu, fakirnya itu berpahala Pak, karena akhlaknya baik, taat kepada Allah, enggak mengeluh, enggak mengadu. Jadi fakirnya itu kefakirannya jadi pahala, luar biasa. Nah sekarang kefakiran jadi siksaan, yaitu satu, akhlaknya buruk. Ya, akhlaknya buruk, wayang sirobah kita hati. Udah begitu dia durhaka kepada Allah, nggak menjalankan perintahnya. Wayang siroshikaya, wayang tasakhatul qadar. Yang ketiganya banyak mengeluh. Udah banyak mengeluh, kemudian dia benci dengan qadar, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kefakiran, kemiskinan itu siksaan buat dia. Jadi hidupnya juga udah gelisah dulu, udah miskin, gelisah, mati, neraka lagi. Aduh, ya. Kalau tadi miskinnya itu pahala, Pak. Berpahala terus buat Allah. Luar biasa itu ya. Kenapa? Jarang orang yang bisa begini. Jarang ya orang yang bisa seperti itu. Jadi itu baru yang pertama ya. Jadi bahwa orang kefakiran, orang yang fakir tadi hendaknya dia tidak membenci perbuatan Allah yang telah menetapkan, mengujinya dengan kefakiran. Ini yang pertama. Udah saya? Udah. Baik, nanti yang kedua dan ketiganya seterusnya
kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia, dan Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Semoga pula Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga selama hidup kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya.